Hai nakama, Joy Boy The Library of Nika is here. Nah, salah satu hal terkait bajak laut di dunia One Piece sendiri mungkin benar adanya jika kelompok Oro Jackson yang dipimpin Roger setelah hampir mengetahui segala-galanya. Mereka dianggap sudah mengetahui kebenaran pemerintahan dunia itu, tetapi pertanyaan Vegapunk yang mengatakan mereka hanya berdiam saja setelah tahu apa isi One Piece itu tidaklah benar. Kita sudah mengatakan kemarin itu terjadi jika tak hanya Rayleigh sendiri dan Gaban yang marah sekaligus geli nih mendengarkan perkataan sang ilmuwan yang dianggap jenius itu, tetapi Roger sepertinya harus memahamkan apa yang sebenarnya terjadi nih. Era Rogers memanglah fenomenal. Kenapa kita bilang seperti itu? Dia ini bukanlah bajak laut biasa loh, meskipun dia bukanlah pria yang dinantikan Joy Boy. Well, ini semuanya berkaitan dengan klan D pada akhirnya dan tekad yang ditanamkan Rogers untuk mengobarkan bendera bajak laut lebih menyala lagi. Rogers tahu caranya melawan pemerintahan dunia dan akhir nanti 20-an tahun ke depan. Master plan yang dijalankan tuh harusnya akan berbuah manis nih, dan orang-orang akan selalu mengingat siapa yang awalnya mengobarkan siasat brilian ini. Yo, sini adalah kisah dari sudut pandang Rogers ya. Dia yang paling berani menentang pemerintahan dunia di zamannya. Kita mulai. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya, sebagai bentuk support kalian semuanya untuk channel ini kedepannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Nah, gini teman-teman, jika kemarin kita sudah melihat dari sudut pandang Rayleigh ya, dia mengatakan jangan berkata seenaknya Vegapunk. Orang tua seperti kita tuh harusnya membiarkan para pemuda itu menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, mungkin jika Super Gaban mendengarkan itu, dia akan marah atau malah menertawakan apa yang dikatakan sang ilmuwan Vegapunk sendiri nih. Dia tidak benar-benar tahu soal Rogers dibandingkan para rekannya di masa itu. Nah, apakah benar Rogers itu tidak melawan pemerintahan dunia nih? Nah, tidak teman-teman. Justru Rogers telah melakukan cara dan metodenya tersendiri. Dia melakukan mastermind-nya jangka panjang tuh. Ceritanya itu gini, tidak mungkin rasanya Kaino, Sengoku, Garp, Shirohige mewaspadai Roger pada setiap pergerakannya ya. Bahkan sang Fleet Admiral sekarang ini bilang akan sangat susah mengampuni dosa-dosa yang telah dibuat Roger dan para kelompoknya pada angkatan laut dan pemerintahan dunia. Mereka sangatlah mengerikan di zamannya. Nah, kita kayaknya harus meruntun nih bagaimana bab-bab Rogers itu hidup dari mulai riwayatnya nih. Era permulaan kala itu, takdir yang pada akhirnya tak terhindarkan, dan hari terakhir sang raja bajak laut dengan meninggalkan sebuah warisan yang mendobrak pemerintahan dunia, serta dia menggelorakan era bajak laut hingga melahirkan seseorang yang nantinya dikenal sebagai Joy Boy. Nah, dia itu telah melakukan cara-caranya tersendiri nih, mungkin meminta bantuan beberapa orang seperti Akagami-san. Nah, jadi dari sini dulu, orang yang akan mengejutkan era pemerintahan dunia dahulu ini dilahirkan di Laukton sana nih, dimana dia itu populer sebagai orang yang melakukan hal-hal mustahil, yakni menguasai Grand Line. Dia ini telah berkeliling beberapa kali karena mengingat Brook yang telah menganggapnya sebagai pemuda kala itu. Dan ini lebih dari 50-an tahun sebelum kisah cerita sekarang ini ya. Roger sendiri sebelum membentuk para kru kapalnya, dia itu bertemu dengan seseorang yang akan menjadi soulmate seumur hidupnya. Dia adalah Silver Rayleigh, seorang pria muda yang menempati kapal curian setelah rumahnya itu terbakar. Rogers berkata kepadanya ketika pertama kali bertemu, "Ini adalah pertemuan takdir Rayleigh, bergabunglah denganku dan mari kita membuat kelompok bajak laut kita sendiri." Dari sana takdir benar-benar tak terhindarkan lagi bagi mereka. Kenapa? Karena 26 tahun lebih nih sebelum dimulainya cerita sekarang ini, Rogers ini datang dengan penyakit yang tak bisa untuk disembuhkan loh. Dia memutuskan untuk melakukan perjalanan terakhir dengan kru kapalnya ke Green Line sana. Ketika mencapai mercusuar, dia itu di Reverse Mountain, tepatnya nih pintu masuk Green Line sendiri. Dia merekrut Crocus sebagai dokter untuk menjaganya tetap hidup selama 3 tahun ini sebelum menyelesaikan perjalanannya tersebut. Di sana perjalanan itu membawa mereka pada babak-babak baru. Mereka menuju Skypia, Water Seven, dan itu adalah tempat di mana Tom membuatkan kapal bernama Oro Jackson. Dari sana dia mengarungi lautan lebih luas lagi teman-teman hingga bertemu para rival-rivalnya itu. Dari para rival terkuat Roger dalam perjalanan
beberapa ini adalah salah satunya. Monkey D. Garp, Edward Newgate Shirohige, dan juga Sengoku. Garp sendiri dikatakan telah berkali-kali menyudutkannya nih Shirohige, rival terdekatnya. Sengoku selalu bertarung dengan maksimal dengannya. Nah, juga jangan lupakan satu hal lagi nih, itu adalah singa emas Shiki. Di masanya sendiri, ingat ya, Roger dan para kelompoknya itu sudah mengajukan pemerintahan dunia loh. Nah, itu semuanya terkait tentang senjata kuno tersebut. Nah, gimana tuh? Jadi itu gini, sebelum mencapai Raftel dalam sebuah perjalanan terakhirnya itu, Roger ini sempat didekati oleh bajak laut Shiki singa emas tadi. Dia mengetahui bahwa Roger sudah tahu lokasi senjata kuno itu dan melihat adanya kesempatan ini, ia meminta Roger apakah mereka boleh untuk bergabung. Nah, di sana dengan armada bajak laut besar dan senjata itu, Shiki percaya diri mereka dapat menguasai seluruh dunia bersama Roger. Bahkan mengatakan apa yang terjadi di antara mereka di masa lalu akan dilupakan. Meski desakan salah satu muridnya sendiri Baki dan lainnya nih, Rogers menolak tawaran Shiki dan berkata bahwa ia ingin bebas melakukan apa yang dia sukai. Shiki mengatakan bahwa jawaban berarti kematian untuknya. Namun di sana Rogers membalaskan seperti ini. Itu berarti dia harus mengalahkannya. Dan pertarungan besar di lautan terjadi antara kedua kru tersebut. Momen itu membuat para angkatan laut getir menyaksikan pertempuran dahsyat tersebut nakama. Pertempuran itu memang sempat terjadi sesuatu yang aneh nih, dimana berkat adanya sebuah badai besar yang terjadi dan mengganggu kejadian itu. Itu juga menenggelamkan sebagian armada besar Shiki nih. Meski dia kalah dan tertancapkan roda di kepalanya itu, Shiki tetap hormat kepada Rogers. Nah, Rogers itu memang dari awal unik ya. Dia itu kayak tahu kapan masuk dan kapan keluar, dan kapan dia berjaya dan kapan dia harus turun tahta. Menjelang kematiannya, Rogers tuh bertemu dengan Shirohige kan di saat itu, dimana dia memberitahu tentang panggilan yang diberikan pemerintah dunia kepadanya. Apa itu? Goldie Rogers dan rahasia kehendak D. Itu mengejutkan loh. Shirohige aja kaget mendengarkannya, dan itu juga mengatakan kepada dunia tentang hari terakhir seorang raja tersebut. Dia berkata kepada sebuah strip yang telah ditulis abadi ini. Di momen terakhir dalam hidupnya, dia mengubah api kehidupan yang hampir menghilang menjadi api besar lagi yang menyelimuti dunia itu. Aku tak pernah tertawa lebih dari hari itu. Aku tak pernah menangis lebih dari hari itu. Aku pun tak pernah minum lebih dari itu. Dan itu adalah kapten kami. Dia pria yang luar biasa. Nah, itulah yang dikatakan oleh Silver Raleigh yang sangat legendaris ya. Rogers kemudian bersiap melakukan tugas terakhirnya. Pada hari terakhirnya era Rogers sendiri, dia itu telah memperoleh sebuah harta yang sangatlah monumental. Kekuatan itu, reputasi itu lebih dari yang orang bayangkan. Itu adalah segala-galanya. Meski dikenal sebagai Raja Bajak Laut, Rogers ini sadar betul tentang batasan dan juga kematiannya. Ketika melihat akhirnya ia membubarkan krunya secara rahasia sebelum kematiannya itu, dia telah memberitahu teman terbaiknya Silver Raleigh ini dia tidak akan mati, tetapi dia mengatakan kepada Shirohige bahwa dia akan segera mati sebelum eksekusinya. Nah, dimana ini mengacu pada sebuah penyakit lamanya itu atau menyerah pada angkatan laut. Roger bersiap mengobarkan api menyala lebih besar lagi. Dia bahkan bertemu dengan Portgas D. Rogue nih, seorang wanita Baterilla yang akan menjadi ibu dari putranya Portgas D. Ace. Nah, kemudian dia lalu sudah berada pada angkatan laut, menyerahkan diri di sana dan dia dijadwalkan untuk dieksekusi. Ketika di penjara sendiri, ia meminta Garp untuk merawat keturunannya, dan Rogers tahu Garp akan melakukannya itu meskipun ngotot menolaknya. Saya pada momen itu tak hanya angkatan laut Sengoku dan Garp yang menyaksikan peristiwa bersejarah tersebut, tetapi Im Sama juga melihatnya. Namun Gorosei dan pemimpin tertinggi pemerintahan dunia itu harusnya kaget mendengarkan pernyataan Rogers sendiri seperti ini. Kalian ingin hartaku, kalian bisa memilikinya. Aku meninggalkan semua yang kukumpulkan bersamanya di suatu tempat sana. Sekarang kau hanya perlu menemukan harta berhargaku itu. Nah, ledakan suara itu membuat semua penyiaran orang-orang terdiam, dan kagetnya bukan main tuh. Pemerintah dunia mengira bahwa mereka berpikir itu akan menjadikan contoh untuk mencegah yang lain menjadi bajak laut seperti Rogers. Tetapi angkatan laut segera menyiapkan eksekusi di lautan itu. Namun saat akan meninggal nih, Rogers meneriakkan kata-kata terakhirnya yang akan terkenal sepanjang zaman, One Piece. Nah, kematian Rogers sendiri menyalakan era bajak laut yang baru. Beberapa di antara mereka supernova akhirnya benar-benar terlahir. Kemudian nih, banyak bajak laut berlayar sejak hari itu mencari harta berharga sang raja bajak laut, atau mereka mengikuti jejak Goldie Rogers sendiri nih. Dia Rogers membuat pengaruh besar bagi bajak laut sendiri sampai ke Egghead sekarang ini dan menuju ke Laughtale nanti ya teman-teman. Dia telah membentuk sebagian besar dunia setelah kematiannya. Lalu apakah Vegapunk masih nggak sadar ya tentang hal itu semuanya?
Aduh, parah sih itu. Ingat ya, sebagai validasi tambahan nyatanya sendiri, 20-an tahun setelah hari eksekusi Roger sendiri dan Shirohige juga akan meninggal, dia mengatakan kepada dunia baru sendiri bahwa harta berharga Roger itu memang nyata. One Piece itu benar adanya. Dia berkata seolah-olah pesan Rogers memanglah benar. Apa yang disimpulkan Rogers itu memicu awal dari era bajak laut yang pada akhirnya Rogers ciptakan sendiri. Nah, dia Shirohige juga mengatakan, kalian para angkatan laut pemerintahan dunia akan takut akan hari itu. Hari di mana seseorang akan menemukan harta yang ditinggalkan Roger. Dia yang memikul beban sejarah lama itu, dia akan membuat kalian ketakutan. Meski tali persaudaraan mereka telah terputus, tapi nyala dan semangat mereka akan tetap membara. Era itu, masa itu dia akan mendapatkannya. One Piece memang benar adanya. Nah, Rogers, bukankah ini akhirnya ingin semua orang dengarkan tentang kisah dan rencana besarmu itu? Dan ceritanya selesai sampai di situ. Well, gimana? Apakah Roger nggak melakukan sesuatu nih? Nah, kayaknya kurang tepat ya pernyataan dari Vegapunk sendiri. Faktanya Rogers memikirkan master plan besar dan mengobarkan nyala api itu menjadi lebih membara lagi. Nah, era sekarang ini tercipta karena kedikdayaan sang kehendak di si Raja Bajak Laut Goldie Rogers itu sendiri. Era dimana setelah seseorang yang menjadi putra angkatnya Akagami no Shanks akan meneruskan pesan kaptennya tersebut. Dia membuat gebrakan besar lebih lanjut lagi melalui buah iblisnya itu sebelum bangkitnya sang dewa matahari Niga. Interesting. Kita lanjutkan lagi next time ya. So, terima kasih banyak nih telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah nih, dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy sang Niga telah kembali ke peradaban One Piece.